Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Pemasaran kelas F dengan dosen pengampu Ibu Cempaka Paramita SE MSc. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang materi marketing plan yang mana kelompok kami telah membuat sebuah ilustrasi perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abdullah Pasya dengan NIM 20 1039. Ada Luniska Miranda dengan NIM 20 1053, ada Ayu Nurita dengan NIM 20 1055, kemudian ada Wanda Amalia dengan NIM 20 1051, kemudian ada Dita Ella dengan NIM 20 1048, dan ada saya sendiri Alfian Maulana dengan NIM 20 1037, dan yang terakhir ada Diamai dengan NIM 20 1047. Baik, saya akan menjelaskan tentang perusahaan kami, yang mana perusahaan kami bernama PT Sojutos. PT Sojutos adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata, khususnya dalam bidang biro perjalanan yang terdapat di Malang dan berdiri pada tanggal 1 Oktober 2021. PT Sojutos berlandaskan kepercayaan akan kemampuan diri secara profesional yang memiliki pengalaman di bidang pariwisata dan bertanggung jawab akan perjalanan dan kenyamanan pelanggan. Totalitas, loyalitas, dan integritas adalah modal kami dalam menjalankan usaha ini. Ditunjang dengan pengalaman yang kami miliki dalam jasa biro perjalanan, kami yakin perusahaan kami dapat menjadi mitra perjalanan Anda dengan pelayanan yang baik dan tentunya memuaskan. Saat ini kami melayani paket tour ke Malang, Batu, dan sekitarnya. Sasaran paket wisata kami adalah lembaga instansi, keluarga, dan mahasiswa atau pelajar. Alamat perusahaan kami berada di Jalan Terusan Dieng, nomor 7, Kota Malang, Jawa Timur. Visi dan misi perusahaan kami adalah sebagai berikut. Visi, menjadi perusahaan multinasional tingkat global dalam jasa pelayanan tour dan travel yang dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Misi, melayani dan menyediakan produk yang terbaik kepada seluruh pelanggan dan mitra untuk jasa tour dan travel. Menyiapkan SDM yang handal dan terampil pada bidangnya, dan berkomitmen pada standar kerja yang tinggi. Dan untuk struktur organisasi perusahaan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Abdullah Pasya yang menjabat sebagai Direktur Utama, Wanda Amalia menjabat sebagai Manajer Keuangan, Alfian Maulana menjabat sebagai Manajer Marketing, Dita Ella menjabat sebagai Manajer Humas, dan Luniska Miranda menjabat sebagai Manajer Tour. Untuk penjelasan berikutnya mengenai perusahaan kami akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tren marketing saat ini. Terlebih kita berada di tengah-tengah pandemi. Dalam pandangan kami, pergerakan wisatawan pasca pandemi COVID-19 ini akan dimulai dari jarak yang dekat. Kecenderungan calon wisatawan dalam memilih destinasi alam atau back to nature akan menjadi pilihan utama. Namun di sisi lain, diperkirakan juga calon wisatawan akan menghindari destinasi yang sifatnya massal atau keramaian, bahkan selama vaksin belum ditemukan dan dapat diproduksi secara massal. Wisatawan tetap akan menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan, seperti mengenakan masker dan membawa hand sanitizer saat berwisata. Selanjutnya, destinasi yang mungkin akan menjadi pilihan calon wisatawan adalah destinasi yang mampu menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan wisatawan. Dalam hal kesehatan, tentu yang dicari adalah kebersihan dan higienitas, baik dari sisi lingkungan, destinasi, akomodasi, maupun ketersediaan makanan dan minuman. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 yang masuk sejak Februari lalu telah mengguncang perekonomian setiap orang. Bagi yang tidak menyimpan dan mempersiapkan dana darurat, berwisata bukanlah hal yang menjadi prioritas untuk mengobati kejenuhan. Dengan begitu, perjalanan wisata yang membelanjakan uang untuk menyewa akomodasi dan lain-lain, pasca pandemi tentunya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang tingkat ekonominya relatif tinggi. Seperti itu. Selanjutnya, ada pun strategi mempromosikan destinasi wisata di masa pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 dan imbauan akan physical distancing ini bukan berarti membuat para pengelola destinasi wisata tidak melakukan apa-apa.
Justru di masa ini harusnya dapat menjadi momentum bagi pengelola untuk melakukan peremajaan destinasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Peremajaan yang dimaksud di sini adalah usaha-usaha perawatan dan perbaikan dari sisi destinasi, akomodasi maupun layanan agar tampak lebih up to date dan segar di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia. Pengelolaan destinasi wisata dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara virtual atau online. Yang pertama, tetap aktif di sosial media atau sebarkan postingan positif. Dalam situasi tanggap darurat ini, rasanya bukan waktu yang tepat untuk melakukan promosi secara langsung atau hard selling. Terlebih lagi jika memberikan diskon atau potongan harga agar masyarakat bersedia melakukan perjalanan wisata di masa pandemi ini. Kami melihat bahwa penggunaan sosial media di masa pandemi ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk membangun komunikasi maupun meningkatkan engagement yang baik antara pengelola destinasi dengan pengikut calon wisatawan. Yang kedua, membuat konten kreatif. Di era digital ini, konten diibaratkan sebagai raja. Konten pun memiliki arti yang luas dan tidak hanya terpaku pada teks saja. Konten juga dapat diartikan sebagai bentuk gambar, video, atau film dokumenter pendek. Namun, bila isinya tidak sesuai, maka akan sulit diterjemahkan oleh pembaca maupun calon wisatawan. Yang ketiga, jalin komunikasi dengan wisatawan, supplier, dan masyarakat di sekitar destinasi. Dalam hal ini, betapa pentingnya destinasi wisata untuk menyediakan buku tamu, merekap bahkan menyimpan database wisatawan yang pernah berkunjung ke tempat Anda. Database berupa nama, tempat tinggal, alamat, surat elektronik atau email, dan nomor telepon yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi antara tuan rumah dan tamunya. Yang keempat, perbaikan website dari sisi keamanan dan audit SEO. Rapikan konten website dengan memperbanyak artikel-artikel edukasi saat berwisata. Misalnya, larangan memberi makan satwa liar saat berwisata, atau tips berkegiatan di luar ruangan di kala pandemi COVID-19. Selain itu, rutinlah melakukan publikasi artikel dengan memasukkan kata kunci relevan sesuai target pasar Anda. Jangan lupa untuk melakukan audit SEO atau Search Engine Optimization agar dapat bersaing dengan para kompetitor. Yang kelima, tinjau ulang strategi pemasaran yang telah dan akan dilakukan. Tren baru berwisata seperti reservasi daring, pembayaran digital, penggunaan virtual reality akan makin memperkaya pengalaman wisatawan saat mengunjungi destinasi. Untuk itu, beradaptasi dan melakukan motivasi adalah kunci agar destinasi wisata yang Anda kelola dapat bersaing di era revolusi digital ini. Yang keenam, tinjau ulang harga dan paket wisata. Hal yang tak kalah pentingnya juga adalah meninjau ulang harga dan paket wisata yang telah ditawarkan. Cobalah untuk melakukan survei kecil kepada wisatawan terhadap tingkat kepuasan dan layanan di destinasi wisata. Apakah sudah sebanding dengan harga yang wisatawan keluarkan ataupun belum? Ketujuh, merumuskan keunikan dan branding atau identitas destinasi. Apakah destinasi wisata yang Anda kelola sudah cukup unik di mata wisatawan? Sudahkah memiliki brand? Jika belum, inilah saat yang tepat untuk menyusun dan mengonsep branding destinasi. Strategi destination branding sangatlah penting dilakukan agar destinasi wisata dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir, yakni memetakan maupun merencanakan kolaborasi antar lembaga dan perusahaan. Sektor pariwisata tidak pernah bisa berdiri dan berjalan sendiri. Ia membutuhkan kolaborasi antar dan lintas sektor agar lanjutan bisnis usahanya tetap berjalan. Memaksimalkan peran dari lembaga di wilayah destinasi seperti keterlibatan perangkat desa, pemerintah daerah, swasta, hotel, restoran, travel agent, akademisi, dan media.
Cobalah untuk menjalin kerjasama antar perusahaan atau dikenal dengan konsep B2B, business to business, seperti misalnya layanan tiketing online, transaksi digital atau e-money, jasa asuransi, maupun model kerjasama lainnya. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman suatu proyek, perusahaan, maupun bisnis. Yang pertama, kekuatan atau stretch. Kekuatan atau stretch merupakan kondisi perusahaan di mana perusahaan tersebut mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dikarenakan sarana dan prasarana yang memadai. Stretch atau kekuatan akan menjadi salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya di persaingan yang ada saat ini. Kekuatan juga akan menjadi keunggulan bagi perusahaan tersebut. Kekuatan perusahaan Sojuters. Sojuters menyediakan paket wisata dengan tujuan destinasi yang menarik, di mana dalam waktu 1 hari, wisatawan akan berkunjung ke 4 destinasi yang berbeda. Harga yang disediakan cukup murah, serta sebanding dengan apa yang akan didapat oleh wisatawan. Selain itu, Sojuters juga memiliki pelayanan yang baik terhadap wisatawan, serta transportasi yang diberikan aman dan nyaman. Pada masa pandemi ini, tidak menutup kemungkinan akan tertularnya virus COVID-19. Oleh karena itu, pihak Sojuters menyediakan masker serta hand sanitizer secara gratis bagi para wisatawan. Yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan atau weakness merupakan analisis faktor internal yang dapat membantu manajemen dalam menemukan adanya penyimpangan maupun kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Sehingga kemampuan bersaing perusahaan akan mengalami penurunan. Kelemahan perusahaan Sojuters. Kurang atau minimnya karyawan ketika membawa wisatawan yang melebihi dari 10 orang. Belum memiliki banyak pilihan destinasi karena perusahaan ini masih tergolong perusahaan baru. Dan jika ingin menambah pilihan destinasi, perlu dilakukan survei terlebih dahulu. Selain itu, kelemahan juga terletak pada kegiatan promosi, di mana kegiatan promosi selama ini dilakukan melalui media sosial dengan jumlah followers yang tidak banyak, serta melakukan pembuatan brosur. Yang ketiga adalah peluang atau opportunity. Peluang atau opportunity merupakan analisis eksternal perusahaan yang dapat membantu manajemen dalam mencari dan menemukan peluang atau kesempatan bagi perusahaan dalam memperluas bisnisnya, sehingga perusahaan tersebut dapat memperkuat dan memperluas pasar serta mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Peluang atau opportunity perusahaan Sojuters. Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki banyak destinasi wisata yang menarik dan indah untuk dikunjungi. Dengan adanya hal ini, perusahaan dapat mengembangkan usahanya dengan cara menambahkan destinasi yang lebih banyak lagi. Selain itu, di masa pandemi ini, banyak masyarakat yang tidak liburan dan tidak keluar rumah. Sehingga setelah masa pandemi selesai, maka akan banyak masyarakat yang memutuskan untuk berlibur dan berkunjung ke suatu destinasi. Yang terakhir adalah ancaman atau threats. Ancaman atau threats merupakan analisis faktor eksternal perusahaan yang dapat membantu manajemen dalam menemukan tantangan apa yang akan dihadapi serta tantangan apa yang sudah dihadapi, di mana tantangan tersebut diakibatkan oleh adanya kecenderungan maupun perkembangan yang terjadi di luar perusahaan. Ancaman atau threats perusahaan Sojuters. Banyaknya perusahaan yang menyediakan jasa yang sama, sehingga menambah banyaknya pesaing, terutama bagi perusahaan yang sudah memiliki pengalaman lebih. Terdapat perusahaan yang merusak harga pasar, sehingga wisatawan akan memilih harga yang lebih murah, dan kemudian wisatawan tersebut akan mendapatkan fasilitas yang tidak memadai. Selain itu, kondisi dan cuaca juga dapat menjadi ancaman bagi perusahaan, seperti macet, hujan, dan lain sebagainya. Selain itu, di masa pandemi ini, banyak sekali destinasi wisata yang ditutup, serta adanya peraturan PPKM dari pemerintah, sehingga pendapatan perusahaan akan menurun,
serta ancaman mengalami kerugian juga sangat tinggi. Persaingan industri. Persaingan industri merupakan rivalitas antar dua atau lebih industri yang sejenis untuk menyediakan produk, jasa, harga, distribusi, dan promosi kepada pelanggannya. Hal tersebut juga terjadi pada industri pariwisata tentunya. Berikut merupakan persaingan yang dialami oleh PT Soju Tours. Yang pertama, ada paket tour. Paket tour merupakan gabungan komponen-komponen pariwisata yang terdiri atas akomodasi, transportasi, atraksi wisata, dan makan, serta biaya jasa tour leader yang sudah menjadi satu. Mengapa paket tour menjadi salah satu daftar persaingan oleh PT Soju Tours? Karena semua agen pariwisata berusaha memberikan paket-paket yang menarik agar para wisatawan atau para konsumennya mau memilih agen tersebut sebagai partner wisatanya. Yang kedua, ada servis atau pelayanan. Servis merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh agen untuk memenuhi kepuasan konsumennya. Di mana jika agen tersebut memberikan servis yang baik, maka dapat memberikan kesan positif kepada para konsumennya. Sehingga konsumen tersebut mau memilih agen tersebut sebagai partner dalam trip pariwisata selanjutnya. Yang ketiga adalah kemampuan melihat pasar. Kemampuan melihat pasar atau biasa disebut dengan target pasar adalah komponen-komponen pelanggan atau konsumen yang menjadi target bisnisnya. Tujuannya untuk mengajak mereka agar membeli produk atau menyewa jasa yang telah ditawarkan. Sehingga para agen diminta dapat melihat apa saja destinasi yang diinginkan oleh para konsumennya. Selanjutnya, tidak hanya pada persaingan pada para agen tour, PT Soju Tours harus dapat melihat isu-isu yang berkembang di dunia agen pariwisata tentunya. Yang dimana pada saat ini pihak agen wisata sedang dihadapi oleh isu travel advice, di mana travel advice merupakan suatu peringatan yang diberikan oleh suatu negara kepada warganya agar berhati-hati kepada negara tersebut, yang dimana negara tersebut adalah Indonesia. Di mana travel advice sendiri diberikan oleh beberapa negara di benua Asia dan Eropa terhadap Indonesia. Akan tetapi dari pihak PT Soju Tours telah melakukan tindakan di mana dalam melakukan trip wisatanya harus memiliki swab yang negatif. Seperti itu. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Marketing strategi merupakan bagian sangat penting dalam pelaksanaan strategi perusahaan secara keseluruhan, terutama dalam hal keadaan persaing yang sangat ketat. Persaingan bisnis saat ini yang cukup ketat yaitu bisnis yang bergerak di bidang pariwisata atau travel. PT Soju Tours adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri pariwisata, khususnya dalam bidang biro perjalanan yang terdapat di Malang. PT Soju Tours menggunakan strategi pemasaran 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Sasaran paket wisata PT Soju Tours adalah instansi, keluarga, dan para pelajar atau mahasiswa. PT Soju Tours tidak terlepas dari kondisi persaingan pasar yang semakin kompetitif, di mana banyaknya persamaan produk paket wisata yang ditawarkan dalam hal melaksanakan kegiatan usaha di Malang. Ditambah lagi dalam kondisi negara kita yang masih dilanda pandemi COVID-19 membuat tidak stabilnya sektor pariwisata. Oleh karena itu, perusahaan kami PT Soju Tours bersaing dalam harga, produk yang menarik, dan produk pelengkap berupa sarana, prasarana, serta pelayanan yang memuaskan. Hal inilah yang akan dapat mempengaruhi hasil penjualan paket wisata dari perusahaan jasa kami. Selanjutnya ada planning. Yang pertama ada produk. Nama perusahaan PT Soju Tours
nama merek paket wisata, target sasaran, wisatawan lokal atau internasional, day atau date, one day, Malang, Batu. Kualitas. Selain fasilitas-fasilitas dan salah satu contoh itinerary yang kami tawarkan, PT Sojo Tour juga telah mensurvei tempat-tempat wisata di Malang yang banyak juga spot foto yang bagus untuk diabadikan, sehingga dapat menambah nilai tersendiri bagi pelanggan maupun dari kami. Untuk paket tour kami dijamin tidak perlu dilakukan lagi, karena dalam hal pelayanan kami selalu mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan pelanggan merasa puas akan tersebut. Selanjutnya, layanan penginapan. Pada layanan ini kami merekomendasikan kepada konsumen, pelanggan, atau yang lain untuk mengajak keluarga, teman-teman, atau kerabat untuk menginap mulai dari homestay, villa, losmen, dan hotel. Kami menyediakan penginapan yang bersih, aman, nyaman untuk pelanggan. Untuk paket family trip Malang, kami dapat melakukan reservasi paket atau bisa menghubungi customer service kami. Yang terakhir ada tour dan travel. Paket tour kami telah kami rancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berwisata ke Kota Batu. Untuk mencari travel agen kami, PT Sojo Tour dapat mencari di Tour and Travel Malang. Travel kami memiliki standar kerja, fasilitas-fasilitas yang diberikan juga terstandarisasi pariwisata Indonesia, dan tentunya kami juga berpengalaman dalam menghandle tour. Di PT Sojo Tour, pelanggan tidak perlu meragukan lagi karena kami adalah travel agen resmi di Malang. Salah satu contoh itinerary pada PT Sojo Tour, yang pertama, meeting point di Malang, Kota Batu pada pukul 6.30 pagi. Selanjutnya perjalanan ke Kota Batu pada pukul 7.00 sampai 8.00. Tiba di Jatim Park 1 pukul 8.00 sampai 11.00. Menuju Museum Angkut pada pukul 11 sampai 13.00. Makan siang di Warung Khas Batu pada pukul 13 sampai 14.00. Menuju wisata para layang Batu pada pukul 14 sampai 16.30. Perjalanan menuju Batu Naik Spektakuler atau BNS pada pukul 16.30 sampai 19.00. Makan malam di Warung Bambu Batu pada pukul 19 sampai 20.00. Yang terakhir perjalanan menuju Malang kembali pada pukul 20 sampai 21.00. Selanjutnya ada include. Terdapat transportasi mobil Avanza, tiket masuk objek wisata sesuai prosedur, biaya makan dan snack atau air mineral. Selanjutnya ada driver plus BBM exclude. Ada objek wisata tambahan, biaya pribadi, trip diver. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, berikut ini adalah perhitungan dari harga paket wisata kita, atau bisa kita sebut dengan tour costing and quotation. Nama tour program kita adalah Malang Batu One Day Family, dengan pax 25 orang dan dengan 1 hari atau one day. Di sini ada beberapa tour komponen yang akan kita masukkan ke dalam fixed cost atau variable cost. Yang pertama adalah transportasi. Kita menggunakan bus yang isinya 30 pax dengan harga 3 juta, kita masukkan ke dalam fixed cost. Kemudian ada entrance fee atau tiket masuk wisata. Jatim Park 1, Museum Angkut Batu, para layang, BNS, kita masukkan ke dalam variable cost. Kemudian ada meals, makan, lunch, dan dinner, kita masukkan juga ke dalam variable cost. Kemudian ada parking fee, kita masukkan ke dalam fixed cost. Dan terakhir ada tour guide, kita masukkan juga ke dalam fixed cost. Dengan total harga fixed cost 3.480.000 dan variable cost 315.000. Kemudian, total harga fixed cost dan variable cost dimasukkan ke dalam perhitungan harga jual per pax dengan formula. Kita menghitung dulu net buying price per pax dengan formula tour fixed cost per N. N adalah total pax ditambah tour variable cost. Jadi, 3.480.000 per 25 pax ditambah 315.000.
Hasilnya 139.200 ditambah 315.000 sama dengan 452.200. Kemudian kita hitung profit marginnya. Jadi profit margin adalah profit dari kita ambil sebesar 20%. Jadi 454.200 dikali 20% sama dengan 90.840 rupiah. Kemudian kita menghitung buying price ditambah profit. Di sini kita dapat menentukan harga paket wisata kita per pax. Jadi 454.200 rupiah ditambah 90.840 rupiah sama dengan 545.040 rupiah. Kita rounding up. Jadi kita bulatkan saja menjadi 550.000. Jadi harga paket wisata kita per pax sebesar 550.000 rupiah. Saya akan melanjutkan strategi marketing 4P yang dimana tadi sudah dijelaskan produk dan price, dan sekarang adalah place dan promotion. Place, lokasi perusahaan atau kantor kami didirikan yaitu berada di Jalan Terusan Dieng nomor 7 Kota Malang, Jawa Timur. Kenapa kita memilih mendirikan lokasi di sini? Karena sangat strategis, di mana Kota Malang sendiri adalah kota pariwisata, yang mana wisatawan banyak datang dan pergi. Dan juga lokasi ini berada di pusat keramaian, dekat dengan beberapa kampus, misal Universitas Merdeka Malang dan Institut Teknologi Nasional Malang, yang dimana mahasiswa adalah salah satu sasaran konsumen kami. Hal ini sangat membuka peluang besar untuk perusahaan jasa kami didirikan. Kemudian ada promotion, kegiatan promosi yang kami lakukan diantaranya yaitu melalui pengiklanan atau advertising, yaitu dengan cara melalui media cetak seperti brosur yang akan kami sebarkan, kemudian melalui iklan berbayar di YouTube, seperti itu. Dan juga melakukan penjualan perseorangan atau personal selling, yaitu dengan memberikan surat-surat penawaran kepada calon peserta tour atau calon pelanggan kami yang sudah disertai dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan atau yang sudah disediakan. Kemudian perusahaan kami juga melakukan promosinya dengan pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu dengan direct mail atau email marketing, yaitu email promosi yang dikirimkan kepada pelanggan yang sudah pernah menggunakan produk jasa kami atau travel kami ini. Dan juga pemasaran melalui media sosial lain, karena di mana media sosial sekarang ini sangat mempunyai pengaruh besar dalam kegiatan promosi. Media sosial yang kami pakai untuk promosi yaitu seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu action program. Untuk program dalam 1 bulan ini kami akan memperhatikan lagi terkait tentang situs web, mulai dari menyederhanakan desain, mengupdate konten secara rutin, dan lain-lain. Selain memperhatikan situs web, kami juga mendistribusikan penuh untuk memasang iklan berbayar di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Kami menggunakan 3 media sosial utama tersebut karena jumlah pengguna media sosial itulah yang sangat besar, dan adanya berbagai tools serta statistik yang jauh lebih lengkap untuk para pebisnis dibandingkan dengan media sosial yang lainnya. Selain beriklan, kami juga mengangkat konten-konten yang menarik di media sosial utama tersebut untuk disukai oleh target wisatawan kami. Selain itu, kami juga memiliki strategi promosi yang akan terus kami jalankan, yaitu dengan memanfaatkan review. Review ini adalah ulasan yang dibuat wisatawan untuk paket wisata kami, yang dimana wisatawan akan membandingkan dan lebih percaya akan paket wisata ini jika melihat review-reviewnya dan akan melakukan booking. Dan yang terakhir, kami akan lebih lagi memanfaatkan media sosial, yaitu dengan live streaming. Live streaming atau siaran langsung ini akan menekankan originalitas atau aktualitas, yang artinya konten aktivitas ini benar-benar asli tanpa dibuat-buat. Konten siaran langsung ini berupa aktivitas wisatawan, aktivitas para staff, atau pada saat event-event tertentu.
bahkan pada saat tanya jawab seputar paket wisata yang kami tawarkan ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang budget promosi. Untuk mengetahui tingkat persaingan dan efisiensi yang dikeluarkan oleh perusahaan, kita perlu tahu berapa besar anggaran yang kita keluarkan dalam kegiatan promosi. Karena dalam kegiatan promosi yang menjadi titik acuan adalah sebuah peningkatan produk ataupun jasa. Budget promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan kami yaitu Sojutors. Kita menggunakan 3 promosi. Yang pertama ada iklan melalui Instagram dengan tarif senilai 50.000 per hari dengan durasi 30 hari dengan total anggaran pembayaran senilai 1.500.000. Lalu yang kedua, kita menggunakan promosi iklan melalui Facebook dengan tarif 30.000 dengan durasi 15 hari yang dapat dijangkau 1,3 ribu orang sampai 3,8 ribu orang dengan total anggarannya senilai 450.000. Dan yang terakhir kita menggunakan brosur. Brosur ini harga per lembarnya 5.000, kita menggunakan 150 lembar untuk durasi 30 hari, maka dapat ditotal senilai 750.000. Sehingga total keseluruhan anggarannya senilai 2.700.000. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan kami Sojutor untuk pengeluaran budget promosi yaitu senilai 2.700.000. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.